Lihat junglernya dari seorang Nathan harusnya. Ini tapi fleksibel sih. Lilia kita pernah lihat juga kan Iya. di lane atas. Cuman kayaknya ya. Enggak, ini Lilia Kayaknya sih Nathan. nggak mungkin Lilia sampai Gold. resiko sih. Lilia Gold kah? bisa loh. Bisa, bisa. makanya aku Ya kan? bilang Lilia bisa di gold juga. Jadi ini fleksibel dari Onyx PH juga sih. Mengingat juga sebenarnya Lilia kita tahu punya burst, bisa nge-clear Yes, cepat yes. juga di area mid. Bahkan di gold lane juga dia bisa dapetin banyak banget gold dengan cukup cepat. Dan RSG, siapa yang mau kamu pick kali ini untuk area midnya satu lagi sih? Kenapa aku bilang Lilia Gold? Karena itu mengcounter Oh wow. dari pergerakan Clean. seorang Clean. Yes, benar dengan bom-bom yang mereka miliki, jeger-jeger, dan bahkan tadi Lolita lah Lolita. untuk RSG SGOG. oh my god, langsung menuju ke lane of dawn dan bahkan seperti prediksi dari Momo-chan, Lilia was a little girl berada di arah Golden untuk melawan Clean dan bahkan lihat di tengah sana Hatred kali ini benar-benar dibenci oleh pemain dari tim RSG dan bakal coba di-poking asal-asalan Momo-chan. Ini yang kuat dari Onyx PH memang sih mereka fleksibel banget sih, ini luar biasa banget. Kayak markinya bisa di area mid, bisa di area god lane, dan Kairi yang akan menjadi junglernya tentunya. Ini kayaknya harusnya sama sih dengan komposisi yang dibawakan oleh Onyx PH, sama seperti di game kedua. Oke, menarik. Sementara Diablo bakal coba diharas kali ini dan first blood-nya Wow. di tangan Marki tentunya sebelum hampir menyentuh 1 menit, dan ini yang kita bilang. Dia punya burst damage, dia bisa nge-clear cepet, dia bisa kasih efek slow juga, dan Baby Cakes yang tumbang duluan. Dia level 2 bakal ketuk, bisa dibilang ini ketinggalan dari Marki yang udah level 3. Masalahnya satu Momo-chan, dia bukan hanya tumbang, tapi digunain flickernya. Source skill yang cukup berbahaya, tapi lihat one by one situation di arah top lane. Diablo siang-siang adu mekanik, malam-malam rematik kali ini berhasil dikaburkan saja Esmeraldanya. Dan menuju ke arah belakang, Baloyski masih mau lebih. Ada sana mencoba untuk mengganggu depan sana dengan seorang Hatred diusir dengan roket yang dimilikinya. Memiliki pergerakan yang cukup agresif, kayaknya Aras GSG tidak mau tinggal diam. Dan ingat, ini match point. Aras GSG tidak boleh sembarangan untuk melakukan inisiasi sama sekali, apalagi kalau di late game nanti. Iya, plus kalau misalnya LoLC-nya nggak bisa dapetin Numian Blast momentumnya, ini bahaya banget sih. Karena CC bisa dipakai aja untuk Onyx Philippines dalam meng-cancel ultimate dari Lolita sendiri. Oke, Hatred masih fokus untuk clear minion. Belum ada level 4 kecuali dari Zlarsky dan juga Kairi. Sementara di area mid-nya udah mulai berkumpul 3 pemain dari RSG. Kali ini bakal coba diharas Baloyski. Bakal menjadi target pertama, tapi lihat nih birunya benar-benar connect. Lowski juga harus tumbang kali ini. Lowski-nya hilang begitu saja sana. Akan menjadi target, ternyata dia masih punya flicker untuk mundur kali ini dan tidak mau memaksakan dari Hatred di area mid. Gila, dia bisa trigger disiplin banget ya. Dia nggak pakai flickernya sama sekali. Dan bakal lihat di arah top lane sana. Lihat dari Baby Cakes benar-benar terzoning outer freeze lane. Dan Diablo sampai harus turun tangan ke arah mid lane untuk mencoba membantu kawanan dari tim Aras JC. Bahkan dari Kairi itu sendiri. Dia bakal fokus menuju ke arah gold buff dan juga turtle. Diablo is coming. Darahnya masih full. Ini harus berhati-hati. Ada Wolsey di depan sana. Dlarsky tidak tinggal diam. Informasi telah diberikan. L4 is coming. Dlarsky tidak mau tinggal diam. Ada Sarah depan sana bersama dengan seorang Hunter yang besar besar. Dan bahkan retribution diamankan oleh L4. Ini agak benar-benar unik. Dari seorang Kairi selalu merelakan. Dlarsky masih mau lebih menuju ke arah depan. Lihat Inferno berhasil mendapatkan satu. Hilang dari Lolita. Kali ini tidak bisa menangkis semua DPS yang diberikan dari seorang Dlarsky Momo-chan. Mereka cukup dapetin satu aja meskipun mereka nggak dapetin turtle-nya. Mereka nggak mau terlalu overcommit untuk kontes turtle-nya, tapi setidaknya selalu ada kompensasi yang didapatkan. Mereka tumbangin satu pemain dan mereka pakai Baloyski dengan satu buah holy healing. Ini membuat tentunya Onyx PH bisa masuk dan maju dan mundur dengan leluasa tentunya. Dan Dlarsky kuat banget dengan Inferno, dan bahkan kalau kita ngelihat ini membuat RSG memang harus berhati-hati sih sama mungkin tim fight yang bakal dibuka sama Dlarsky sendiri karena dia nggak ragu untuk maju. Yes, bener banget. Ini kalau ngeliat dari game plan dari teman-teman Onyx PH, bener-bener terlihat dan terjalankan. Baby Cakes udah di first blood dan lihat nggak ada kompensasinya. Hatred harus berhati-hati. Oke, masih selamat Holy Baptism, bahkan harus dikeluarkan. Mau nggak mau untuk menyelamatkan dari seorang Hatred. Mereka keluar, Dlarsky one by one situation, tapi ternyata gua kira by one, ternyata bawa kawan. Kalau kata Pak Pulu, meanwhile dari bottom lane, kehilangan satu buah Lilia karena benar-benar harus ditolong. Baby Cakes tertinggal cukup jauh kali ini. Dan bahkan Marki yang kali ini benar bisa disalip oleh seorang Baby Cakes. Iya, dan bahkan lihat intervensi bakal connect dan Kairi hilang begitu saja karena 4 member dari RSG. Mereka benar-benar fokus untuk ngeharas ke arah bawahnya dan bahkan ngasih space ke arah Baby Cakes untuk ngedapetin gold turret-nya. Sementara dari item Goni. Wow, Hatrednya pede banget dengan gold yang ia miliki langsung mengarah ke BOD yang berarti oke,
mereka langsung mau cari damage dealer, positioningnya harus lebih perhatikan. Sementara kalau kita ngintip Marky, kedua jungler, kedua gold lane-nya, Enchanted Talisman udah jadi, OTW Ice King One. Wow, mengerikan sekali. Para pemain dari tim Aras GSG kali ini mencoba untuk membalikan keadaan dan mereka tidak ada yang bermain dengan KDA kembali. Dia bakal memilih untuk menuju ke arah satu objektif gaming. Lihat dari CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Kali ini sudah terlihat ada Turtle. Belum ada yang mendekat. Boleski pun nggak bisa mendekat terlalu dekat karena ini benar-benar menggigit damage dari tim Aras GSG. Momochan terlalu sakit. Iya, dan ini dari Onyx PH harusnya mereka harus udah mulai peka sih sama damage dan bahkan keagresifan dari Diablo sendiri. Dan Diablonya yang bakal coba diharas di area atas kali ini, bakal coba dipukul mundur. 3-4 member bahkan udah mulai ngezoning pergerakan dari Diablo, bakal coba dipukul mundur begitu saja. Masih ada Flicker untuk merelakan turret di area atas dan bahkan RSG masih punya dapat kesempatan untuk ngamanin Turtle lagi yang kedua. Selalu ya, selalu. Pertukaran Turtle dengan turret. Mereka tidak mau tinggal diam. Langsung ada roket menuju ke arah mid lane, melakukan clear mid lane cukup cepat. Beda top lane, Kairi masih coba untuk fokus karena udah di atas menit kelima. Dia it's okay untuk melakukan laning dan bahkan Dlarsky yang ditinggal seorang diri untuk bersama dengan kawanan Aras GSG di arah bottom lane. Diablo bakal coba tumbang dan hilang begitu saja. Turret bakal menjadi pilihan. Dlarsky versus everybody. Inferno dikeluarkan dengan satu bomb Pengis dan bahkan Dlarsky masih bisa bertahan melakukan clear mid di arah bottom lane. Ini dia kekuatan dari Samus, tapi sayang sekali tetap bisa dipecahkan turret di arah bottom lane dan bahkan ini mid lane akan menjadi sebuah hadiah untuk seorang Dlarsky Momochan. Wow, dan bahkan di area atasnya juga objektif yang dilakukan Onyx PH kali ini ngedapetin 2 turret sekaligus dan ini membuat RSG tentunya mereka harus mundur, mereka nggak bisa nge-push hanya satu lane begitu saja dengan adanya 4 stack dari RSG. Ini nggak cukup karena Onyx PH dengan split push yang dilakukan di area atas dan juga area mid ini membuat mereka yang tadinya rugi kecolong dari Dlarsky-nya malah dibalikin keadaannya dan kompensasi selalu didapatkan oleh Onyx PH. Dan ada fun fact juga, Lolita menjadi roamer yang cukup populer di M3 dengan total 9 kali di pick dan bahkan ini bisa dibilang kayak mengalahkan kepopuleritasan dari Kufra sendiri yang hanya di pick sebanyak 6 kali, Ji. Kenapa menurut kau nih? Wow, ini berarti apa? Roamernya lebih nyari cover. Bukan nyari inisiator. Oke, inisiator tetapi lebih apa? Lebih nyari cover yang damage dealernya sekarang metanya. Dan untuk saat ini makro dari Onyx PH itu di atas RSG. Mereka harus cari celah. Tapi tahan dulu di area bawah kali ini Diablo-nya bakal paksa mundur dan bahkan Dlarsky dengan Inferno-nya masih bisa menahan Diablo dan ini bakal lagi-lagi Onyx PH mencoba untuk mendapatkan chance tentunya di area mid. Bakal coba ditabrak dengan adanya satu sekelingkan tapi ternyata Dlarsky bakal tumbang terlebih dahulu. Kairi bakal coba dipakul mundur dan bahkan Kairi-nya tumbang di tangan seorang Baby Cakes dan bahkan kali ini masih mau lebih double kill untuk Elephor. Triple kill kah? Triple kill diamankan oleh seorang Elephor kali ini dan bahkan mereka masih mau lebih. Ketika Baleski-nya tumbang tentunya dari Onyx PH mereka nggak mudah untuk mundur dengan sergapan dari dari RSG sendiri dan ini yang membuat Marky harus bertahan tentunya dengan stun. Kali ini masih ada Black Shish juga dari seorang Marky, bakal coba ditahan apakah terus di area mid masih bisa di defense tentunya dengan satu shield yang dibuka oleh Losi. Dia tahu ini Lolita yang menjadi kunci kemenangan untuk RSG untuk setiap team fight-nya. Semua damage range-nya masih bisa ditahan dengan satu shield dari Losi. Yes, benar banget. Aku juga ini menambahkan dari Goni ya sebelumnya, tapi Goni silahkan replay terlebih dahulu. Yes, tentunya dipersembahkan oleh Galaxy A52s 5G. Ini di sini invasi dari teman-teman Onyx, mereka terlalu agresif. Mereka juga nggak nyangka rotasi dari teman-teman RSG itu mereka sangat siap, udah kebaca. Dan di sini Onyx mereka belum terlalu siap, bahkan markingnya masih terlalu di belakang. Mereka langsung hilang 4 member. Bener banget, dan aku menambahkan juga, aku setuju banget. Meta Marksman kayaknya aja. Ya, betul. Meta Marksman. Itu yang mau Marksman-nya bisa dibilang banyak yang range. Ya, banyak range, banyak juga kayak macam Beatrix, Nathan yang keluar dan bahkan kalau clean, nah hero-hero yang bisa ditepis gitu loh oleh dari seorang Lolita. Dan bahkan kalau bisa kita lihat sendiri, ini dari seorang para pemain tim Aras GSG, mereka coba tuh dapetin satu lagi turret dari top lane. Mereka udah bermain dengan objektif, mereka sadar tim dari Onyx PS tidak bisa didiamkan begitu saja. Dlarsky juga belakang bersama dengan seorang Lolita. Inferno dikeluarkan damage terlalu besar dari seorang Sana, karena Sananya kali ini dia memberikan damage burst yang cukup tinggi. Hybrid damage tapi dari bottom lane. Lihat, dia belum bisa menang sama damage yang diberikan para pemain tim dari Onyx PS. Mencoba mendapatkan satu buah poin tamat, tapi lihat yang Elephor is kami bersama dengan sebuah Losi dan juga Sana. Baleski akan menjadi tumbal kali ini dan bakal bertumbang. Lihat tembakan peringatan Elephor dan bisa diselamatkan. Satu super positioning membuat seorang RSG kehilangan satu babak
waktu itu. Tapi Kairi di depan sana masih coba mau lobby berjalan Baby Cakes. Dia masih diberikan terlalu besar, tidak ada perlindungan. Kairi double kill, triple kill, lagi for Maniac tapi ternyata ditumbangkan. Baby Cakes versus everybody. Dlarsky kali ini akan menjadi Maniac untuk Baby Cakes tapi ternyata memilih untuk mundur karena Dlarsky sedikit terlambat untuk 911 call. Hello, help me, Dlarsky. Iya, nih bagus banget ketika Onyx PH mereka fokus untuk setidaknya dapetin inhibitor duluan karena mereka mau nge-push super minionnya masuk ke area base dari RSG, tapi mereka langsung balik lagi recall dari RSG sendiri, maksain team fight-nya dan bahkan super positionnya itu bagus banget dari seorang carry dan dia bahkan ngebuka entropy-nya, memberikan damage terus menerus. Tapi ini PR buat Onyx PH di mana mereka nggak punya jawaban untuk nangkep ke arah Baby Cakes terlebih dahulu. Wow, ini kalau ngeliat itemnya Hunter Strike dan juga BOD dari Kairi itu bener-bener penetrasinya sakit banget. Tapi Baloyski kayaknya harus dihilangkan lagi dari Iya, knockdown. karena dia nggak punya flicker juga. Tadi flickernya juga sudah dipakai dari Baloyski sendiri, masih cooldown. Dan kali ini RSG mereka mau berfokus terhadap objektif Lord mereka di menit yang ke-10 kali ini. Sementara di area atasnya dia belum bakal coba melakukan split push. So ini bakal menjadi team fight 4 lawan 4 di area Lordnya. Tapi area 4 kali ini harus menumbangkan satu orang yaitu Dlarsky. Dan bahkan headrate juga tumbang. Double kill untuk Elia 4 kali ini. Kairi masuk di timing yang salah dan bahkan di wipe out semua pemain dari Onyx PH dan bahkan ini bencana untuk Onyx PH Uji. Untung Baloyski-nya di arah top lane sana berhasil hidup dan masih ada satu buah Holy Baptism. Lihat tapi tengah menaik siapapun. Dan ini menjadi satu buah titik terang untuk tim Onyx PH untungnya. Dan kalau nggak ada Baloyski tadi tahu nggak? Di TB-in turretnya, dipaksa inhibitornya, semua langsung ke reset dengan keadaan kembali normal berbanding satu turret yang inhibitor yang hilang. Iya, ditambah juga untungnya tadi Kairi tumbal, tetapi dia secure Lordnya di mana teman-temannya udah di take down. Kalau misalkan Lordnya jatuh ke tangan RSG, itu lebih bahaya lagi buat Onyx PH. Untungnya Kairi masih bisa datangnya pas dan juga retributionnya on point, dan dengan Lord pushnya itu ngedelay sedikit buying time untuk teman-teman Onyx PH. Plus dia kalkulasi juga untuk timing respawn dari Baloyski. Jadi memang sebenarnya dia masuknya timingnya untuk team fight salah. Tapi dia dapetin kompensasi objektif yaitu Lord yang bisa buying time lagi untuk Onyx PH sekarang. Dan sekarang lihat, ini bakal reset lagi untuk kedua tim. Setelah wipe up harusnya, ini PR lagi. Gimana caranya mereka numbangin Baby Cakes yang udah dapetin 616? Ditumbangin dari first blood di awal di tangannya Marky, tapi itu nggak membuat Baby Cakes give up. Itu nggak membuat Baby Cakes nyerah begitu saja. Dan bahkan lihat Onyx PH masih bisa untuk ngunggulin goldnya sebanyak 500 gold. Memang sedikit, tapi ini kalau misalnya perlahan demi pasti Onyx PH mereka bisa dapetin banyak banget jungle atau mungkin bisa dibilang kayak objektif-objektif dari RSG di area jungle-nya. Ini bakal enak banget buat Onyx PH, mereka bisa balikin dengan satu momentum aja. Tapi PR lagi, Baby Cakes. Yang menjadi prioritas harusnya untuk Onyx PH. Itu dia yang menjadi prioritas. Baloyski di depan sana tertangkap, tapi lihat masih ada tembakan perlindungan roket dan bahkan Kairi tidak bisa memberikan damage yang banyak. Short skillnya dia benar-benar masih butuh sebuah perlindungan di arah belakang. Kalau saran aku pribadi, ini dari seorang Kairi nggak boleh memaksa untuk head to head kembali. Kenapa? Karena memang kita tahu dia punya burst damage yang besar. Tapi jangan sampai lihat Baloyski, what are you doing? Kali masih ada flicker ke arah belakang. Tidak berhasil memancing keributan. Dlars mencoba untuk memotong tapi ternyata tidak sanggup menuju ke arah seorang Baby Cakes karena terlalu banyak perlindungan, damage yang terlalu besar, dan bahkan dari seorang Baloyski-nya harus menggunakan flicker ke arah belakang karena dia tahu Lord akan muncul nanti sebentar lagi. Mau nggak mau dia harus gunain sebuah flickernya. At least setidaknya kalkulasi dari flicker dan Lord muncul saat bersamaan. Iya, ini bener gak? 90 detik lagi sih kira-kira. Ya beda tipis lah ya. Ya dia mainin 10 detik awal ya, mungkin 8 detik juga dari Baloyski sendiri. Tapi dalam waktu 8 detik kita tahu RSG bisa aja mungkin nge-wipe out lagi Onyx PH. Jadi timingnya ini benar-benar harus diprediksi banget. Dan menurut aku kenapa Baby Cakes bisa free? Karena Lucy-nya ini juga kuat banget di area depan. Dia selalu buka shield di timing yang pas dan dia ngenahan semua damage dari Onyx PH, dari range-nya semua dari Kairi dan juga dari head rate ini nggak masuk connect ke area Baby Cakes dan juga Elia 4. Itu yang membuat mereka benar-benar free banget. Dan ditambah juga lihat 15 assist dari seorang Lolita dari 18 total kill point. Dan juga dengan adanya Lolita, lihat Baby Cakes-nya di game 1, di game 2, Clint-nya nggak sebebas sekarang. Impactnya nggak berasa. Coba lihat sekarang dengan adanya Lolita, dengan ada satu hero yang selalu menempel seorang Clint,
Baby Cakes-nya 6-1-6 di game kali ini. Wah, ini mereka udah mulai sadar kalau Baby Cakes adalah salah satu tombak tertajam mereka miliki dari arah GSG. Bahkan di arah top lane sana ada satu buah Dlar mencoba melakukan cutting minion, mencoba untuk menetralisir karena apa? Sebentar lagi bakal ada team fight yang dilakukan. Jadi Dlar mau nggak mau udah coba kontrol lane-nya untuk membuat top lane-nya ini bebas dari hambatan hama minion-minion menuju ke arah inhibitor. Dan betul sekali, karena ini udah di-clear. Lihat mereka sudah berkumpul semua. 3 player sudah berada di arah bus. Dan bahkan para pemain dari tim Aras GSG, ada satu orang yang di arah inhibitor. Ini jangan sampai terlihat Esmeraldanya. Dan akankah ini yang buka dari tim Aras G atau Onyx PH Momocha? Iya, dan Baloski juga udah punya flickernya balik lagi sekarang untuk Baloski. Jadi dia masih punya insurance setidaknya kalau mereka misalnya memang dia menjadi target prioritas garda depan untuk Onyx PH. Dan ini masih melakukan job yang sama ya, tugas yang sama dari Dlarski dan juga dari Diablo. Dan mereka udah bisa join team fight-nya kali ini karena untuk minionnya sudah di-clear dengan cukup cepat dari Dlarski sendiri. Sementara Lord yang kedua juga udah mulai respon di menit yang ke-15 kali ini. Onyx PH mereka kelihatan agak sedikit struggle, tapi ini masih bisa dibalikin momentumnya tentunya hanya dengan mungkin target prioritas yang harus ditumbangin. Dan gimana caranya mereka bisa menabrak, menembus pertahanan Lolsi yang benar-benar kuat banget nih nahan di area depannya. Oke, tapi lihat di sini distraction telah diberikan. Damage lagi satu persatu, tapi lihat Dlarnya akan coba datang atau menuju ke arah mid, tapi datang jeng jet. Dan bahkan kita lihat RSJC belum memancing keributan, tapi mid lane-nya udah terkena sedikit damage. Dlar is coming menuju ke arah Baby Jack, tapi kali ini lihat damage terlalu besar diberikan. Inferno telah dibuka menuju ke arah seorang Lefor. Kairi menggocek dengan satu buah entropy. Hester di sana, satu buah hilang ghosting para lelaki dari RSJC yang tidak ada sedikit Cyclone Eye yang membuat seorang Dlar masuk area yang salah. Sana hampir tumbang, tapi ternyata Kairi harus lilang di sini ditembak dari seorang Clean. Tidak bisa dibendung lagi. Baby Cake terus sudah mengamuk Momo-chan. Wow, tadi kalau kita lihat Diablo-nya pas banget langsung Falling Star Moon ke arah Kairi. Kairinya nggak bisa di cover juga oleh Onyx PH karena memang sebenarnya ini yang dari Dlarski sebenarnya dia udah coba untuk masuk duluan sih. Dia coba untuk nahan, tapi sana punya Circling Eagle yang bisa nabrak ke beberapa pemain dari Onyx PH. Mencoba untuk pisahin tim fight-nya Kairi dan juga kawan-kawan dari RSG Singapura. Mereka benar-benar efektif banget untuk strategi tersebut. Mereka tahu mereka nggak bisa kasih space ke Kairi. Yes, benar banget. Dan lihat item dari RSGSG 1, 2, 3, 4 Radiant Armor. Dan sisanya item-item di attack mungkin kalau misalkan terutama buat LY4 dan juga Baby Cake. Sementara kalau misalkan dari Onyx PH, Wind of Nature sudah diamankan oleh Kairi. Mungkin tadi masih belum kebeli, sekarang baru bisa kebeli. Jadi kita lihat dengan adanya Wind of Nature dan juga attack dari RSG, SG mampukah Onyx PH membendung offense dari teman-teman RSG? Gila, ini dengan Lolita di tangan Lolsi sih memang sulit banget sih. Kayak mereka harus dapetin banget momentum yang pas, tapi Lordnya harusnya masih bisa ditahan di area atas dan reset lagi. Coba sabar lagi dari kedua tim dan bagus banget Onyx PH. Mereka pun nggak kehilangan turret di area mid. Masalahnya itu high ground defensive mechanism yang cukup bagus dari seorang para pemain tim Onyx PH. Tapi lihat, merelakan satu buah turret di arah mid. Tapi it's okay, no problem. Setidaknya inhibitor mereka masih diselamatkan karena short skill mereka akan berada di arah bottom lane. Lihat, bakal coba dipaksa team fight, tapi ternyata Guiding Wind telah dibuka. Konsil telah dikeluarkan. Lelaki ghosting dari Aras GSG memilih untuk mundur. Nggak mau mangsa keributan karena balik lagi mereka di posisi yang tidak diuntungkan dengan ada inhibitor di arah bottom lane yang harus pecah dulu. Iya, dan RSG ini disiplin banget sih. Mereka juga meskipun kayak Diablo-nya udah masuk, tapi mereka tahu mereka main di area inhibitor turret dan tentunya damage-nya bakal lebih sakit lagi. Dan RSG mereka nggak mau ngambil resiko, mereka mau sabar nunggu aja. Baby Cakes lihat ngecicil ke arah Baloski dan juga Dlarski. Dua garda depan dari Onyx PH tentunya ini bakal jadi PR yang cukup keras. Kalau misalnya sampai Onyx PH kehilangan dua member ini kayak menurut aku kayak ORG bisa ngamanin game ketiga sih. Bukan hanya itu aja. Para pemain dari tim RSG kali ini bakal coba ditekan sedikit demi sedikit. Mereka mau coba keluar tapi Baby Cakes-nya terlalu sakit. Ini benar-benar ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Sakitnya seperti itu kurang lebih buat kalian para jomblo. Jadi udah bisa tahu. Gak ada yang lupa. Jomblo kan gak bisa ngerasain ya. Sorry. Sorry. Kamu yang gak bisa ngerasain maksudnya. Sorry. Oke, dan satu Divine Glaive di tangan Marky. Wow. Jadi bakal menambah penetrasi dari Magic untuk seorang Lilia kali ini. Tapi
Untuk dari segi net worth ya, masih dipegang oleh RSG dengan 3.500 di menit yang ke-19. Dan ini late game akhirnya di game yang ketiga. Apakah kita akan melihat game di atas 20 menit? Karena possible banget untuk kedua tim, memungkinkan banget dengan posisi dari Onyx PH dan juga RSG, mereka hanya tertinggal satu turret diungguli dari Onyx PH. Momo-chan, it's Iya, okay menuju It's ke arah okay. menit yang 20 menit ke atas, tapi problemnya satu. Oke, kita tahu mereka punya clean dari sisi tim RSG SG. Mereka juga punya LE4, tapi di sisi kiri, ingat, Marky Hatred carry. Itu bakal lebih kuat. Damage dan dealernya lebih sakit. lebih sakit untuk Betul. di arah late game. Benar. Dan jangan sampai dari arah SG mereka dibalikan keadaannya. Mereka benar-benar harus kontrol dari 3 lane yang berbeda. Mereka benar-benar harus fokus menuju ke arah inhibitor terlebih dahulu. Kalau bisa mereka benar-benar ngasih waktu untuk seorang Baby Kex dan juga LE4 dapetin lot jago nih. Iya, setuju banget. Dan juga job desk seorang Lolos ini bener-bener nempelin Baby Cakes. Oke, buka-buka inisiasi kecil-kecil, tetapi yang penting itu adalah dia tetap bisa nge-cover seorang Clint. Sementara kalau di sisi kiri, Onyx PH, Lilia burst damage-nya, apalagi udah ada Squin One. Tadi juga sekali ngintip, nggak tahu udah diganti atau belum. Ada Glowing One juga, ada Burning Effect, ditambah penetration dari Divine Glaive. Itu bener-bener sakit banget. Untuk sekarang memang RSG masih mengontrol jungle dari teman-teman Onyx. Lihat, Sakit Clint banget. ke arah Lilianya udah mau. 2 tembakan kalau nih, itu yang kenanya serepet-serepet doang. Iya, Kalau belum- kena on point, Waduh, dua hit kayaknya yang nggak lilinya sempat hilang. Black Shoes kayaknya. Nggak sempat sih kalau menurut aku ya. Udah pasti hilang. Bahkan di depan sana lihat Baloiski harusnya kalau dari segi itemnya nih hybrid sih kalau menurut aku ya. Karena apa, dia nggak terlalu apa? Nggak terlalu defensif? Iya, nggak terlalu durable banget. Aha. Dan Dlar mencoba untuk melakukan menuju ke arah belakang. Dan bahkan para pemain dari tim RSG SG kali ini mencoba untuk melakukan satu buah poin turtle. Dan tandanya kali ini Sakit seperti banget. mereka masih belum bisa sih. Mereka masih belum bisa untuk nembus dari Baby Kex sih. Oke, Iya. ini udah ada 2 red motion juga di tangan Lelevo dan juga Baby Cakes. Ini bakal sulit sih sebenarnya menurut aku dari Onyx PH sendiri, ketika siapapun yang maju itu tuh kena recoil dari Baby Cakes aja udah langsung sergap mundur gitu loh. Apalagi Baloiski yang kelihatan tipis banget di area depan. Dan bakal coba dipaksa tim fight-nya kali ini. Dan lihat udah ada 1 buah. Bahkan kita ngelihat dari seorang Beatrix-nya. Dan bahkan kali itu kita lihat ini Kairi yang akan menjadi target utama tentunya untuk RSG sendiri. Tapi lihat di birunya dan bahkan ada Minion yang mencoba untuk nge-push. Elia4-nya tumbang. Dan Olsi kali ini di area depan juga harus hilang dari mortality-nya Baloiski. Kali ini harus hilang dulu. Tapi Marky lihat dia dapetin free space-nya. Dan bahkan Saran hilang begitu saja. 3 member dari RSG hilang. Bang mengejar ke arah Diablo kali ini. Dan di wipe out balik. Oh my god. Onyx PH. Maniac bahkan di tangan seorang Kairi. Oh Di wipe my out. god, ini bencana. One strike push, Onyx PS. What a epic comeback from Onyx PS. Bakal fokus menuju ke arah mid lane-nya. Kairi dan kawan-kawan yang kehilangan seorang Baloiski. Dan bahkan ini dia kemenangan mutlak. 3 poin penuh di match yang pertama. Onyx PS against RSG harus turun ke lower bracket. Wow. Satu kata saya akan sebutkan 3 kali. Sabar, sabar, sabar. Dan itu eksekusi dari teman-teman Onyx PH. Mereka behind, mereka di press. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka